أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وأتباعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sama-sama dirahmati, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sangat berbahagia pada malam Jumat ini. Kembali kita sangat bersyukur atas karunia-Nya ini, dan kembali kita bisa memuji kebesaran Allah tak terhingga, karena di antara sekian banyak hamba-Nya, kita inilah yang mendapatkan keberuntungan hadir di rumah suci-Nya ini dalam rangka littaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang selalu kita rindukan, yang selalu kita panggil dan sebutkan namanya. Dan kita juga berterima kasih kepada, tadi disampaikan ada nama-nama yang selalu aktif memberikan buka puasa terhadap saudaranya sendiri. Subhanallah, siapa lagi orang yang akan diampuni dosanya selain mereka? Siapa lagi yang akan dikaruniai nikmat selain mereka? Dan siapa lagi yang akan memasuki surganya selain mereka? Dan tentu kita semuanya, mudah-mudahan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri ya. Mari kita memeriksa mendalam diri kita, bahwa kita itu sebetulnya seringkali tidak konsisten. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah setiap perjalanan hidup kita sepanjang, jangankan tahun, dalam bulan atau minggu ini, konsisten gak kita menjalani perjalanan hidup ini? Artinya kita datar, gak pernah ngeluh, gak pernah marah, gak pernah benci, gak pernah, pokoknya gembira terus. Belum? Iya. Nah sekarang saya tanya lagi, pernah enggak Bapak Ibu sesekali kita lagi enggak ada gairah, tidak gairah terhadap makhluk? Ada uang, tapi ketika itu uang tidak terasa sangat segala-galanya. Rumah kita mewah, rumah kita bagus, tapi ketika itu rumah juga tidak merupakan satu kekuatan pemuas. Ya, kita punya banyak ilmu dalam, tapi ketika kita bosan juga, ketika kita tidak puas apa yang Allah berikan terhadap kita, ya, ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang sesungguhnya kita miliki, walaupun apa yang kita miliki itu betul-betul sangat diidam-idamkan oleh orang lain. Orang mohon minta jabatan, kita menjabat, tapi rasanya jabatan itu bukan segala-galanya. Rumah mewah, kendaraan mewah itu bukan segala-galanya. Bahkan mohon maaf, uang itu juga terasa tidak terlalu membahagiakan. Ada sesuatu yang kita butuhkan, tapi kita sendiri nggak tahu. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Pernah ya? Alhamdulillah. Ini kita mendapatkan rahasia. Mata auhasyaka min khalqihi. Maaf. Ini kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Mata auhasyaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Perhatikan, apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, termasuk uang, jabatan, rumah, suami istri, anak saleh dan lain sebagainya,
tapi rasanya kita belum puas dengan itu semua. Nah ini dia, apabila Allah telah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, tidak terlalu puas dengan itu semuanya, maka ketahuilah bahwa Allah hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengannya. Merindingkan Bapak. Ya Allah, kenapa aku menyia-nyiakan pada waktu itu? Jadi ketika kita tidak lagi mengatakan uang segala-galanya, ketika kita mengatakan harta ini kok apaan ini, hambar rasanya ini, aku membutuhkan lebih dari ini semuanya ini, maka pada saat itu sebetulnya adalah surat cinta Allah. Wahai hambaku, yang bisa memuaskan engkau bukan makhluk, satu-satunya yang bisa membahagiakan engkau adalah akulah yang sang khalik ini. Pada saat muncul seperti itu dalam batin kita, diminta kita untuk cerdas. Ketika kita merasa tidak terlalu gembira dengan harta yang begitu banyak kita miliki, bahkan kita tidak terlalu bahagia di tengah keluarga yang sebegitu damai, rasa-rasanya kita membutuhkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa yang kita butuhkan. Rasa-rasanya kita mencari sesuatu, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang kita cari. Ada sesuatu yang kurang dalam diri kita, tapi kita nggak tahu apa yang kurang itu. Ketahuilah, kata Ibnu Athaillah, itu sebetulnya panggilan sunyi, undangan-undangan khusus bagi seseorang yang dicintainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan Bapak Ibu, orang sampai apa sih yang dibutuhkan? Kenapa nggak puas dengan jabatan itu? Bahkan ada orang, Bu, mengundurkan diri. Ya Allah, setengah mati orang cari jabatan itu, malah dia mengundurkan diri. Orang setengah mati mencari jabatan itu malah dia tolak. Ya, bukan itu yang aku butuhkan. Usia saya yang sudah seperti senja ini, aku tidak lagi membutuhkan itu. Dikasih peluang pekerjaan yang sangat bagus, gaji yang amat tinggi, ya lewat. Terima kasih. Saya tidak berarti menolak, bukan berarti saya tidak mencintai rezeki uang, tapi aku sudah cukup dengan apa yang aku miliki sekarang. Aku tidak boleh dipisahkan hubungan dekatku dengan Tuhanku, sekalipun itu harganya sangat mahal. Kalau sudah mulai muncul perasaan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda husnul khatimah. Akan tetapi, kalau ada orang sudah dikasih uang begitu banyak, 7 turunan nggak akan habis uangnya, rumah dan tanahnya ada di mana-mana, tapi nggak pernah berhenti cari uang. Jam 11 malam, bapak pensiun itu belum pulang-pulang ke rumah, ngos-ngosan naik tangga di rumahnya, teler, nggak salat isya. Pak, apa sih yang dicari? Anak-anaknya banyak tuh. Kenapa bapak semua yang mau ngurus? Enggak, anak-anak belum tahu, belum dewasa, belum bisa mengelola. Keadaan memaksa aku untuk tetap harus hadir di kantor. Bagaimana anaknya bisa dewasa kalau enggak pernah memberi kesempatan kan? Dia terus, akhirnya memang dia dapat luar biasa cari uangnya tuh, tapi amalnya kosong, ibadahnya kosong melompong. Salat sih, salat maghrib nggak ada salat sunatnya. Diskusi-diskusi agama nggak nyambung. Apaan tuh yang kamu bicarakan? Ya. Apa itu tasawuf? Apa itu syariah?
Pokoknya tanyalah bagaimana cari uang, aku dia. Tapi bagus nggak zakatnya? Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang rajin cari uang tapi selalu atau sering melalaikan ibadah-ibadah fardunya, biasanya orang itu malas bayar zakat. Biasanya orang itu pelit sedekah. Apalagi kalau langganan harta tidak halal masuk di dalam tenggorokannya, perutnya, di dalam rumahnya. Saya pernah mengatakan, kalau ada harta benda malas sekali kita keluarkan zakatnya, biasanya harta itu tidak murni halal, nggak mau keluar, nggak mau masuk surga, memang tidak pantas masuk surga. Tapi kalau ada harta, gampang keluar sedekahnya, ya infaknya, hibahnya, wasiatnya, jariahnya, buka puasanya, enak, enteng keluar. Biasanya harta itu murni halal. Tapi kalau uang di lemari, di deposito itu, nggak tahu jumlahnya berapa, tapi begitu dikeluarkan zakatnya, pelit minta ampun. Ada yang minta bantuan masjidnya, nyata-nyata istana di surga, nggak mau, nggak. Hati-hati. Kalau ada harta Tuhan yang banyak yang kita miliki, pelit kita keluarkan zakatnya, sedekahnya, biasanya harta itu tidak murni halal. Mungkin cara memperolehnya tidak halal, mungkin zatnya itu enggak halal, mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui atau pura-pura kita enggak tahu. Hulunya keruh, hilirnya tuh pasti juga keruh. Justru kalau ada harta yang sulit kita keluarkan zakatnya, itulah waktunya harus paksa. Jangan-jangan inilah nanti yang akan memasukkan aku ke dalam neraka. Aku harus mencuci harta ini. Kalau perlu double zakat. Nah, Bapak Ibu, apabila Allah membuatmu merasa bosan dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengannya. Ya Allah, yang aku cari sesungguhnya adalah Engkau, bukan ini, bukan itu. Engkaulah pada hakikatnya yang aku cari. Kenapa? Aku menemukan semuanya, tapi ternyata bukan itu yang bisa melegakan, menenangkan, ya membahagiakan, menyejukkan, melapangkan dada saya. Tapi sesekali saya menyebutkan namamu, aku puas. Sesekali saya sujud mengingat namamu, aku sangat dalam kerinduanku terhadapmu. Yang aku butuhkan sesungguhnya adalah Engkau ya Allah. Sesekali hartanya hilang, tapi semakin dekat dengan Allah. Ya Allah, aku kehilangan harta, tapi kesedihanku tidak hilang karena aku dekat denganmu. Itu sudah mulai itu. Tapi kalau belum pernah memulai, belum pernah tersentuh perasaan kita seperti ini, masih menikmati makhluk dan tidak pernah menikmati Sang Khalik, berarti perjalanan kita masih jauh. Kapan kita sudah mulai sampai kepada ketika harta itu sudah tidak segala-galanya? Ketika uang itu sudah tidak segala-galanya? Ketika keluarga yang cantik, tampan, damai tidak juga segala-galanya? Ketika semuanya tidak segala-galanya dan pada saat yang bersamaan segala-galanya hanya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Sedikit lagi saya akan jelaskan bait ini. Apabila Allah membuatmu merasa bosan dengan makhluk,
ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu keakraban dengannya. Jangan menyia-nyiakan Bapak Ibu. Tanda-tandanya kita rindu terhadap nabinya, Nabi Muhammad SAW. Kita rindu juga sesungguhnya kepada dirinya meskipun kita nggak pernah lihat. Kita rindu terhadap guru-guru spiritual kita. Kita rindu terhadap kedua orang tua. Kita rindu semua orang-orang baik. Walaupun itu makhluk, tetapi membuat diri kita itu merasa tidak terlalu puas dengan properti yang kita miliki. Jangan menyia-nyiakan seandainya keadaan dalam hati ini muncul seperti itu, karena itu tandanya Allah membuka kedua tangannya, membuka pintu langit untuk menerima kehadiran kita loh Bapak. Dakilah langit karena mumpung itu terbuka. Tanda-tanda terbukanya langit bagi seorang hamba, manakala seorang hamba merasakan tidak lagi terlalu puas dengan sang makhluk, yang kubutuhkan adalah sang Khalik. Hanya diri sendiri yang paling dalam yang tahu. Saya nggak bisa menjelaskan. Perasaan-perasaan seperti ini biasa kan Bapak Ibu terasa. Itu cerdaslah kita membaca mood spiritual ini. Kedua, mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tika. Ketika Allah memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Tiba-tiba lancar lidah kita itu mengurai nikmat Allah dengan fasih tanpa konsep. Ya Allah, inilah hambamu yang bertambah panjang umurnya, tapi bertambah panjang dosanya. Inilah hambamu yang rajin melakukan dosa, tapi engkau yang rajin menganugerahkan kami rezeki. Hambamu malu terhadapmu. Jadi dia sudah mampu menguntai kata-kata yang membuat dirinya itu terenyuh kepada Allah, lantas dia meminta. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai pintar menguntai kata, mengungkapkan kelemahan diri dan mengungkapkan kelebihan Allah, lalu lancar doa kita kepadanya, yang menandakan itu tandanya Allah mau menerima doa kita. Biasa juga kan Bapak Ibu, kita juga kaget loh, yang ngajarin aku begini siapa ya? Sistematis itu pikiran-pikiran itu terurai di dalam Allah, engkau telah memberikan anak, rezeki. Bandingkanlah dengan saudara-saudara kami, teman kelas, hambamu lah yang seperti ini. Ya. Engkau telah memberikan aku segala-galanya, tapi aku telah memberikan kepadamu apa? Aku malu sebagai hambamu ya Allah, ampunilah dosa kami. Kalau perasaan seperti ini muncul tiba-tiba, itu pertanda Allah mau menerima taubat kita pada saat itu juga. Jangan menyia-nyiakan kesempatan pada saat itu muncul, sebab tidak selalu pintu-pintu langit itu terbuka kepada siapapun. Sebel enggak Bapak Ibu kalau kita mau masuk dalam sebuah ruangan, pintunya tutup semua? Ya. Tiba-tiba ada pintu terbuka dan memang kita akan masuk ke tempat itu dan pintu itu jarang terbuka. Senang enggak Bu? Senang. Tanda-tanda jika Allah membuka pintu untuk seorang hamba ialah tiba-tiba seorang hamba itu diberikan ingatan yang sangat tajam untuk merenungi seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lampaunya. Ya.
tiba-tiba diberikan ingatan bahwa coba lihat rahmat Allah sedemikian banyak, suamimu dipromosi, anakmu ranking, yang lainnya bekerja, kamu jarang sakit, yang lainnya juga tidak, orang tuamu juga sehat selalu. Ya Allah, Engkau menyempurnakan nikmat terhadapku, tapi aku menyempurnakan dosa terhadapmu. Hambamu tidak tahu malu, lama-kelamaan nangis, ya Allah ampuni hambamu, kok bisa seperti ini. Itu tandanya kita sedang dibukakan pintu langit. Tidak semua orang bisa seperti itu, Ibu. Maka itu jangan menyia-nyiakan kalau perasaan ini muncul dalam batin kita. Kalau tidak punya wudu, ambil air wudu. Kalau tidak di atas sajadah, cepat-cepat datang ke sajadah, ambil tasbih, sujud sunat taubat di situ. Ya Allah, Adam Engkau maafkan, nabi-nabi lain Engkau maafkan, sekarang giliranku mohon maaf, ampunilah aku. Sujud di situ lama-lama. Ciri-cirinya biasanya nangis. Nggak ada yang ngapa-ngapain kok nangis. Kalau orang itu habis bertengkar, disinggung perasaannya oleh suaminya, nangis, bawa air matanya ke sajadah, itu bukan air mata tulus kepada Allah. Dia nangis karena sakit hati terhadap suaminya. Kalau ini nggak ada yang ngapa-ngapain, dia nangis karena kerinduannya terhadap Tuhannya. Ingat minggu lalu, air mata yang mustahil masuk neraka, air mata kerinduan terhadap Tuhan. Ketika Allah memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Jangan disia-siakan. Ad'uni astajib lakum. Mintalah, niscaya aku akan memberimu. Sebetulnya Bapak Ibu, Allah menganugerahkan suatu informasi yang sangat cerdas. Jika doa hamba, jika doa kita itu dikabulkan. Di sini kita tahu, alhamdulillah, insya Allah kayaknya doa saya makbul nih. Jangan khawatir, meskipun sangat terbatas jumlahnya yang mau diterima jadi pegawai, hanya 20 di antara 2000 pendaftar, tapi kok rasa-rasanya semalam doa ibu nangis di atas sajadah, aku dapat kepercayaan diri engkau diterima. Kami tidak punya siapa-siapa di sana, mamamu juga enggak punya apa-apa di sana, tapi perasaan saya Allah akan mengabulkan doa kita. Nak, besok pengumumannya muncul, lulus dia. Terima kasih Bunda. Iya. Jadi kita tahu kalau Allah itu mengabulkan dosa kita, dan kita juga tahu kayaknya Allah enggak mengabulkan doa saya. Hambar. Nah, tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa seorang hamba, Dia menciptakan suatu kondisi batin di dalam hambanya agar dia khusyuk dalam berdoa. Apa itu? Dia menganugerahkan suatu bentuk kekecewaan yang luar biasa. Dia menurunkan musibah yang betul-betul sangat menyedihkan. Dia mendapatkan fitnah tiba-tiba yang sangat menyakitkan. Padahal dia tidak pernah melakukan itu, difitnah. Jangan meratapi fitnah itu. Kembalikan, itulah rahasianya Allah. Jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia menciptakan suatu kondisi batin di mana seseorang itu melepaskan segalanya, dan yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena fitnah, masih ada enggak pikiran lain selain hanya kepada Allah? Enggak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi tanda-tanda jika Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia menurunkan suatu kondisi batin di mana orang itu nanti pasti akan khusyuk berdoa. Jadi kalau ditimpa musibah,
ambil hikmahnya. Hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat pada saat ada musibah datang. Hubungan kita dengan Allah akan bertambah jauh kalau ada nikmat itu melimpah pada diri kita. Apalagi kalau kita nggak syukuri. Ya. Ini dia. Ketika Allah memudahkan lidahmu untuk meminta kepadanya, maka ketahuilah bahwa Dia hendak memberimu. Kalau orang ditimpa musibah, sebetulnya bukan kita yang lebih baik untuk mendoakan mereka. Dialah yang paling baik untuk mendoakan kita. Karena kalau orang ditimpa musibah, tidak ada jarak yang bersangkutan dengan Tuhannya. Bu, musibah, aku belum tentu mampu mengembang musibah itu. Tapi ibu kok tegar, mau diapain nak? Bu, tolong didoakan saya. Loh, kok minta doa? Aku kan perlu juga berdoa musibah ini. Itu buktinya doaku itu enggak dikabulkan, musibah datang. Enggak, kata Pak Nasar. Kalau orang ditimpa musibah, datanglah bertawassul, Bu, tolong didoakan saya. Kenapa? Ibu sedang bermesraan dengan Allah dengan musibah itu. Begitu didoakan, sembuh, sukses anaknya, keluar dari problem itu. Itu buktinya ampuhnya doa seorang yang ditimpa musibah. Kalau ada orang sakit, apalagi divonis kanker stadium 4, justru kita yang harus minta doa terhadapnya. Mbak, stadium 4 ya, iya, doakan dong. Biasanya orang itu sudah tahu dirinya mau dipanggil Allah. Ayo kita saling berdoa. Begitu ikhlasnya doanya, doa yang sudah disiksa oleh Allah, doa yang orang yang sudah dibersihkan dosanya oleh Allah melalui penyakit itu, maka orang itu bersih. Ketika ia mendoakan dengan sepenuh hati sahabatnya, dijawab oleh Allah. Jadi doa orang yang menderita itu lebih cepat dikabulkan ketimbang orang yang dalam keadaan zona nyaman. Dengan kata lain, apabila Allah akan mengabulkan doa hambanya, Dia turunkan zona sempit ke dalam diri orang itu. Karena dalam suasana sempit, maka ia akan dekat dengan Allah. Doa di zona nyaman itu susah sekali mendaki ke langit. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah 1 minggu nggak pernah kena musibah, nggak pernah kecewa, nggak pernah sakit, nggak ada sesuatu yang bisa menyebabkannya dia itu menderita. Padahal pada waktu bersamaan nggak ada ibadahnya istimewa, bahkan melakukan dosa yang banyak. Hati-hati, hati-hati di situ. Ketika kita lancar melakukan dosa, sementara tidak ada musibah yang datang yang bisa mencuci dosa itu. Ketika kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan sengaja kepada orang lain, tapi tidak pernah kita kecewa, tidak pernah menderita pada minggu itu, hati-hati. Itu biasanya diakhiri dengan undangan merah. Kalau kita ditimpa zona nyaman, diberikan zona nyaman, tidak bisa kita gunakan tiket putih itu naik kepada Allah, maka tiket putih itu nanti akan dirubah dengan tiket merah. Undangan putih biasanya akan digantikan dengan undangan merah. Surat undangan putih ini berupa kenikmatan. Kalau itu kita tidak gunakan naik ke langit, itu Allah akan mengganti surat undangan merah. Anak kesayangan semata wayangnya meninggal, mobil kesayangannya dicuri, jabatan yang sudah lama dibiayai baru dapat tiba-tiba dicopot, istri kesayangannya mohon maaf pergi, ibu tempatnya mengadu segala-galanya dipanggil Allah.
sadari, ya Allah, ini kesalahanku. 1 tahun ini memang aku bergeliman dosa. 1 tahun ini memang tidak pernah bayar zakat, nggak pernah sedekah. 1 tahun ini memang nggak pernah lagi salat tahajud, puasa Senin Kamis. 1 tahun ini memang ya salat fardu seadanya. Kadang-kadang juga sedikit-sedikit jamak, sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit tunda lagi. Kadang-kadang nggak salat. Pantas engkau mengirimkan aku undangan merah, undangan-undangan putihmu, tidak pernah kami gubris. Orang yang tidak mengindahkan surat undangan putih, maka dia akan diseret dengan surat undangan merah. Hati-hati Bapak Ibu. Para arifin sedih sekali kalau tidak pernah ditimpa musibah, padahal ibadahnya kurang. Sedih sekali kalau tidak pernah menderita, padahal dosanya banyak. Sedih sekali kalau kemewahannya banyak, tetapi ibadahnya sedikit. Ini apa artinya ini ya Allah? Ada orang setengah mati beribadah, tapi nggak dapat apa-apa. Aku nggak pernah beribadah, melimpah ruah rezeki. Hati-hati. Hati-hati. Introspeksi. Jangan mabuk dengan zona nyamannya Bapak Ibu sekalian. Zona nyaman yang tidak digunakan dekat dengan Allah akan dirubah dengan zona kekecewaan. Introspeksi. Tapi insya Allah Bapak, kalau ibu matang secara spiritual, sebelum musibah itu datang, ibu gempur itu dengan zikir. Aduh, anak saya ini kebablasan. Aduh, suami saya ini juga sama ini. Kenapa sih orang pada mabuk ini semuanya? Ya Allah, aku takut. Anggota keluarga aku semua mabuk-mabukan ini dengan kemewahannya. Aku takut. Ibu sendirian bangun salat tahajud, memproteksi musibah yang akan jatuh ke langit. Minggir itu musibah itu berkat doa seorang ibu. Tapi jika tidak ada lagi doa yang mendaki langit pada waktu malam, maka seluruh anggota keluarga itu biasanya akan diseret dengan undangan merah. Hati-hati. Ada namanya tolak bala kan? Apa yang dimaksud tolak bala? Tolak bala yang paling ampuh itu ialah ketika orang lengah, lupa, gafil, maka kita yang harus zakir dengan cara zikir, wirid. 3 hari ini kayaknya ada yang kurang. Nggak ada satupun ngaji di rumah, nggak ada suara azan keluar dari rumah ini. Sibuk dengan uang semua, sibuk dengan urusannya masing-masing. Nggak ada lagi salat jamaah. Ya. Anaknya juga sudah buka aurat. Ya Allah, jangan engkau turunkan undangan merah. Ini kelemahan kami. Diingatkan, nak, hati-hati. Jangan kita lengah. Sudah seminggu ini kita enggak salat berjamaah. Makanya itu Bapak Ibu, malam Jumat baca surah Yasin memproteksi musibah yang akan turun. Tapi kalau sudah 2-3 kali malam Jumat, 2-3 kali 2 minggu nggak pernah ada hubungan hablum minallah yang akrab, jangan salahkan siapapun kalau undangan merah itu datang. Tapi kalau ada undangan merah, bersyukur.
Undangan merah itu artinya kita mendapatkan penderitaan, kita mendapatkan musibah kan, kita mendapatkan kekecewaan. Yang lebih bahaya dari undangan merah itu ialah tiba-tiba dalam keadaan seperti itu Allah mencabut nyawa kita. Enggak ada kesempatan bertobat, enggak ada kesempatan membersihkan diri. Waduh, dunia akhirat dampaknya. Tapi kalau kita dikasih jeweran, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan aku pelunasan dosa sebelum Engkau memanggil pindah tempat ke akhirat. Hanya orang yang diberikan kematangan spiritual mampu sampai kepada pemikiran seperti ini. Yang lain-lain sahabat bapak, sahabat ibu cuek aja itu. Gak ada urusan gitu-gituan. Tapi bapak ibu, resahlah kalau lancar nikmat Allah kepada diri kita, tapi tidak lancar ibadah kita berikan kepadanya. Lancar kita melakukan dosa maksiat, tapi tidak pernah kita tutupi dengan ibadah yang istimewa. Hati-hati di sini. Tanda-tanda jika Allah akan mencelakakan hambanya, Dia anugerahkan kenikmatan. Pada saat bersamaan Dia memperlancar orang itu melakukan dosa. Tepuk dada, puas segala-galanya. Padahal itu adalah di pinggir jurang. Kalau dapat musibah, itu Tuhan masih mencintai yang bersangkutan. Tapi kalau enggak ada musibah, langsung dicabut nyawanya, langsung udah tahulah tempatnya di mana. Jadi musibah itu adalah tanda sayang Tuhan. Tapi ada yang lebih nikmat daripada musibah. Apa itu ibu? Langganan, kenyamanan, zona nyaman semua ada. Tapi pada saat bersamaan mereka juga aktif salat berjamaah, aktif pada mengaji, aktif puasa Senin Kamis, sahur berjamaah, buka puasa berjamaah. Pada saat yang bersamaan anaknya dipromosi, yang si bungsu juga ranking, tapi ibadahnya luar biasa. Itu dunia akhirat itu. Musibah jauh, nikmatnya datang. Mudah-mudahan inilah yang ada pada diri kita sekarang. Orang iri kan, itu bapak dunianya hampir sempurna lah, tapi kita jadi iri setiap saat di Masjid Sunda Kelapa. Monopoli, karirnya sukses, anaknya berhasil, Senin Kamisnya jalan terus, salat tahajudnya nggak pernah absen, pengajiannya pun nggak pernah absen. Iri kan kita melihat orang itu kan. Kalau ada tamunya gembira sekali, respek kepada orang, nggak pernah memilih-milih teman, seolah-olah dia berikan semuanya. Orang yang seperti ini bukan saja ibu bapak yang cemburu, malaikat di langit pun cemburu. Ya Allah, ya, hambamu ini Engkau berikan nafsu, tapi dia masih lebih baik dari aku. Aku tidak punya nafsu, tapi stabil kan malaikat itu kan. Yang membuat malaikat itu iri terhadap manusia, manusia itu dikasih nafsu, tetapi ibadahnya mendaki ke langit, persis seperti Nabi Muhammad SAW. Panglimanya para malaikat yaitu Jibril, bahkan diminta untuk mengawal Nabi kemana-mana. Apa yang terjadi? Nabi melejit terus sampai sebuah batas tertentu. Kata Jibril, maaf ya Rasulullah, energi aku sudah nggak sanggup mendaki. Kemampuan energiku hanya sampai di sini, lantai ini.
Udah itu aku nggak punya energi lagi. Nabi Muhammad SAW melejit naik ke atas seperti lantai-lantai bawah, kayak naik lift tuh. Jibril panglimanya para malaikat yang nggak pernah berdosa sedikit pun nggak sanggup. Kenapa? Energinya habis. Tapi Nabi Muhammad SAW naik ke atas. Apa yang membuat Nabi Muhammad istimewa? Dia diberikan nafsu, tapi ibadahnya lebih hebat daripada malaikat. Selamat jalan Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah. Bukan cuma Nabi Muhammad, ada rombongannya ikut juga. Sab pertamanya siapa itu? Oh, jamaah Masjid Sunda Kelapa. Alhamdulillah. Mungkin ya, kita harus optimis Bapak Ibu. Kalau orang Arab Makkah Madinah itu ahli ibadah, kota Nabi kan. Tapi geografis yang paling jauh dari Mekah itu Indonesia tuh. Tapi dari tadi enggak bergeming sedikit pun, isinya masjid kita ini penuh. Coba lihat masjid selain Mekah Madinah. Ada enggak masjid di kota Mekah, di kota Madinah selain masjid Nabi dan Baitul Haram sebanyak ini jamaahnya? Masjid Jin, Masjid Kuba, masjid antara Maghrib Isya itu nanti isi lagi kalau ada azan, tutup semua toko-toko, datang penuh masjid, tapi sudah itu enggak. Nah kita di sini tinggalkan toko jauh-jauh seperti itu, datang. Ini ada yang dari Bandung, teman kita, Bekasi, Bintaro, jauh banget datang ke sini. Ya, apa yang mendorong mereka datang ke sini ini? Subhanallah. Nah, berikutnya, mata ja'alaka fi zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislam li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Waduh, Masya Allah Bapak Ibu. Apabila Allah membuatmu tunduk kepada perintahnya secara lahiriah, rukuk, sujud, puasa, dan menyuruhmu menyerah kepada kekuasaannya secara batinnya, pasrah, tawakal kita semuanya kepada Allah, maka berarti Allah telah memberikan karunia paling penting pada orang itu. Lahiriah kita memaksakan diri datang ke Masjid Sunda Kelapa. Ya. Batiniah kita sudah menyerahkan diri kita kepadanya. Nah, itu artinya Allah telah memberikan puncak-puncak kenikmatan terhadap orang itu. Mata ja'alaka fid dhahir, apabila lahirnya kita ini bekerja melakukan jihad. Bukankah sebuah jihad menahan lapar, ya, menahan minum, tidak berhubungan suami istri, alias puasa, padahal ini bukan Ramadan. Jangan-jangan di mata Allah ini lebih penting nilainya daripada bulan Ramadan. Kita berpuasa pada bulan Ramadan karena wajib, dosa kalau enggak. Nah ini kita puasa Senin Kamis, itu bukan wajib, tapi kita enggak mau meninggalkannya. Maka hadis Nabi mengatakan, apabila ada umatku sudah tidak mampu lagi membedakan mana yang wajib, mana sunat, meninggalkan ibadah-ibadah sunatnya seperti perasaannya meninggalkan ibadah fardu, maka orang itu menjadikan mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengarkan. Enggak ada lagi kata sifat yang bisa dipinjam Rasulullah untuk melukiskan orang itu selain menyampaikan apa adanya. Apabila ada orang sepenuhnya menyerahkan dirinya secara fisik dan batin kepada Allah, tidak membedakan mana
fardu, mana wajib, apa sunat ya. Lalu dalam hatinya mengatakan, biarkanlah perbedaan wajib dan sunat itu miliknya orang awam. Aku tidak mau membeda-bedakan antara puasa Senin Kamis dan puasa Ramadan. Aku tidak membeda-bedakan antara salat fardu dan sunat rawatib. Meninggalkan salah satunya, perasaanku sama. Meninggalkan Senin Kamis, perasaanku seperti meninggalkan puasa Ramadan. Meninggalkan salat qabliyah ba'diyah, perasaan aku seperti meninggalkan salat fardu. Kata Rasulullah, orang yang seperti inilah yang meminjam mata Tuhan untuk melihat, meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Ada enggak alam gaib orang ini? Maka itu jangan berbohong orang yang seperti ini, sebab dia menggunakan mata Tuhan untuk melihat. Bisa enggak dibohongi mata Tuhan? Dia bisa mendengarkan relung-relung hati kita. Wahai para suami, jangan coba-coba membohongi istrinya yang tengah malam selalu salat tahajud. Enggak bakalan bisa membohongi perempuan seperti itu. Subhanallah. Wahai para anak, jangan coba-coba membohongi orang tuanya yang setiap tengah malam tersungkur di atas sajadah malamnya. Kalian tidak bisa membohongi, sebab dia menggunakan mata dan telinga Tuhan untuk mengindra kalian. Dengan kata lain, kalau orang sudah mampu menggunakan mata Tuhan dan menggunakan telinga Tuhan untuk mendengar, berarti orang itu menjadi apa? Berduplikasi dengan Tuhan. Kalau orang itu tersinggung, maka yang tersinggung Tuhan. Ridallah fi ridal walidaini. Jika ingin melihat Tuhan itu tersinggung, buatlah kedua orang tuanya yang tulus itu tersinggung. Tapi jika ingin melihat Tuhan tersenyum, buatlah kedua orang tua kandungnya itu tersenyum. Sekarang anak zaman now, ya Allah, kita sering katakan gini, anak, dulu bapak ibumu, dulu ibu nak, waktu masih kecil seperti engkau, ya, kerlingan mata bapak ibu saja itu menakutkan. Kan begitu kan Bu ya? Masuk. Ini kayak apa ini kamu? Dulu nak, nggak pernah kami dipukul, nggak pernah kami ditegur seperti itu. Takut kita. Ya. Kamu diberikan segala-galanya, tapi juga menolak segala-galanya juga perintah Bapak Ibu. Bapak Ibu, mumpung anak-anak kita nggak ada di sini, saya ingin membocorkan rahasia. Rahasia ini rahasia bersama lah Bapak Ibu. Bukankah Bapak Ibu suka menasehati anaknya seperti itu kan? Biasa kan Bu? Dulu bapakmu naik sepeda, kamu naik mobil. Ya. Paling anak kita, iya itu kan dulu Pak. Hah? Itu kan dulu Bu. Masa kita mau mengulang penderitaan ibu? Iya kan? Akhirnya iya sih memang. Nah, tapi rata-rata Bapak Ibu kan pernah bertanya kepada anaknya, membandingkan dirinya ketika kecil, ya Allah, ya Tuhan, dulu ketika aku menjadi anak terhadap ibu bapakku, kerdipan matanya saja sangat takut. Ini anak disuruh dimaki-maki, gak mau mengerjakan apa yang dikerjakan. Anak bandel, anak kurang ajar, anak durhaka, anak apa. Jangan menyalahkan sepenuhnya kepada anak. Hanya karena anak itu tidak pintar menyusun pertanyaan. Coba kalau dia balik pertanyaan, iya sih Bu,
Ketika dulu ibunya menjadi ibu seperti itu, wibawahnya kayak apa? Nah, apakah ibu sama wibawahnya dengan ibunya dulu? Ibu dulu, eyang dulu, satu kata dengan perbuatan. Ibunya ibu dulu nggak pernah bohong. Nah, ibu suka bohong. Bapak, bagaimana bisa kami seperti itu? Ketika bapaknya dulu menjadi bapak dan bapak menjadi anak kecil waktu itu, anaknya itu bukan apa, bapaknya dulu itu sangat luhur, niatnya sangat ikhlas. Bapak pikirannya macam-macam. Bagaimana bisa berwibawa? Jangan salahkan aku, Pak. Jangan salahkan aku, Ibu. Ibu yang tidak sanggup meniru bapaknya menjadi bapak. Ibu yang tidak sanggup meniru ibunya menjadi ibu. Seandainya ibu seperti ibunya dulu, pasti kami juga seperti ibu waktu anak-anak dulu. Hanya anak kita tidak mampu menyusun pertanyaan seperti itu, mengembalikan kepada kita kan. Salah nggak Bapak Ibu? Introspeksi diri kita sendiri. Sebagai ibu, kalau seorang ibu, apakah ibu sama kualitasnya dengan ibunya dulu? Mana yang lebih kuat? Jadi jangan salahkan anak melulu. Iya kan Bapak ya? Bapak juga sama, kita semua sama. Jadi kesalahan itu tidak terletak sepenuhnya kepada anak. Kita juga ikut bersalah, jujurlah. Ya Allah, anak kita sedang tidur nih. Anak, maafkan bapakmu nak. Sayalah yang menjadi penyebab segalanya. Aku tidak sanggup, aku tidak bisa menjadi bapak yang baik seperti bapak aku dulu. Ketika bapak aku dulu begitu tulusnya menerima tamu, waduh, hatinya pun dikasih kepada orang. Ini kok saya bosan menerima tamu. Datang lagi, datang lagi. Bapak ibu saya dulu nggak pernah bosan. Ya. Begitu ada gotong royong, nggak pernah tidur. Ya, gotong royongnya sampai menanam bareng, mencangkul bareng sawahnya orang. Sekarang serba gaji, kalau nggak diamplopin nggak mau datang. Padahal bapak kita dulu nggak mengenal amplop. Bagaimana tidak berwibawa? Nah sekarang apakah kita menjadi bapak ideal atau enggak? Apakah kita jadi ibu ideal atau enggak? Jadi kadang-kadang kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita menjadi faktor anak itu menjadi nakal. Karena kita nggak sanggup menjadi bapak yang baik seperti bapak kita dulu. Kita nggak sanggup menjadi ibu yang berwibawa seperti luhurnya ibu kita dulu kan. Dengan demikian kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, hanya ini kemampuan hamba-Mu. Mohon maaf tidak sanggup seperti ibuku dulu. Tidak gampang jadi ibu modern, Bu. Benar kan, Bu? Enggak gampang juga jadi bapak modern. Jadi bapak di kampung dulu. Tantangannya tidak sebesar sekarang. Ya. Tapi kalau bapak kita hidup, mungkin juga dia bisa mengatakan sesuatu. Jangan dikira aku enggak bekerja, aku tidak berjuang, ngeluh kamu jadi bapak modern. Akulah yang paling berhak untuk mengeluh. Aku kan anak reformasi, anak revolusi kan. Dulu mungkin Ibu Gatam persis tahu itu, bagaimana susahnya perekonomian detik-detik pasca kemerdekaan kan. Katanya Bu Gatam ya, orang ada uang tapi nggak bisa dapat pakaian, nggak ada dijual, kosong pasar. Orang punya uang banyak tapi nggak bisa beli beras. Mau beli gula pasir nggak ada gula pasir, pasarnya kosong. Sekarang segala macam dijual, uang kita nggak ada kan? Atau segala macam dijual, uang banyak, dokter ngelarang, kolesterol, asam urat. Bapak kita dulu nggak pernah ngeluh kolesterol, nggak pernah ngeluh asam urat. Cuma dua penyakitnya, batuk atau demam. Sehat, panjang umur. Anaknya sekarang ini keropos-keropos semuanya. Baru umur segitu, bunyi semua persendiannya kalau bangkit dari sujud. Ya Allah.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berintrospeksi. Kegagalan kita menjadi bapak, menjadi ibu, itu juga menjadi faktor. Jangan melulu menyalahkan anak kita. Bagaimana anak kita bisa taat kalau yang harta yang masuk di perutnya itu adalah harta syubhat, bahkan haram. Padahal orang tua kita dulu nggak pernah memasukkan barang haram di perut kita kan? Bagaimana kita nggak taat? Yang membesarkan batok kepala ini, yang membuat keras segalanya ini, jangan-jangan harta syubhat. Bagaimana bisa anak saleh? Akhirnya kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu, berikanlah kekuatan hamba-Mu, selamatkanlah anak kami, selamatkanlah kami semua, selamatkanlah bangsa ini. Dan jangan karena kemodernan bangsa kami, dunia ini sekarang ini, sehingga kami menjauh dari surga, mendekat ke neraka. Ya Allah, kami hadir di masjid ini bukti ketakutan kami kepada neraka-Mu, keinginan kami masuk surga-Mu, tapi di atas segala-galanya karena cinta kami terhadap-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.